stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Juli Ismanto SKM MM. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang, kelompok 1 kelas 03 Sake 002, program studi akuntansi S1. Dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kami akan memaparkan materi tentang sistem dan teknik dokumentasi. Mari menyaksikan. Terima kasih. Saya akan memaparkan sistem dan teknik dokumentasi. Teknik sistem dokumentasi. Sistem teknik berawal dari siklus akuntansi, sesuai dengan bidang dan unit kegiatan perusahaan. Siklus akuntansi adalah proses pencatatan akuntansi dari seluruh transaksi aktivitas perusahaan, mulai dari transaksi awal, penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai atau kredit, pencatatan buku besar, posting, menyusun neraca saldo, ayat jurnal, penyesuaian sampai penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi terdiri dari dua bagian, saling terkait antara lain: 1. Tahap pencatatan, 2. Tahap laporan. Tahap pencatatan meliputi kegiatan pengumpulan informasi atas transaksi dan kejadian ekonomi yang menyaring informasi sesuai ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi proses akuntansi. 2. Dokumentasi. Dokumen-dokumen transaksi merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Semua pencatatan harus ada bukti yang jelas sebagai sumber bukti pencatatan. Selama proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari internal pihak perusahaan yang menyusun laporan keuangan, maupun dari eksternal pihak luar yang berhubungan dengan transaksi dan dokumen. 3. Sumber transaksi. Sumber bukti transaksi diperoleh dari dalam dan luar perusahaan. Berikut ini dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukung menyusun informasi ekonomi perusahaan, antara lain: 1. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash. Transaksi ini terjadi karena penjualan tunai maupun penagihan piutang usaha dan pendapatan bunga. 2. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian peralatan, aset tetap, pembayaran hutang, pembayaran gaji atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya dilakukan secara tunai. Yang ketiga, memo adalah bukti pencatatan antar departemen atau divisi dari pimpinan manajer dengan departemen yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang jurnal, buku besar, neraca umum, dan ayat jurnal penyesuaian. Jurnal, suatu rekor transaksi secara kronologis ketika semua fakta yang relevan tentang transaksi diketahui, peristiwa dicatat dalam sebuah jurnal dalam urutan kronologis. Terdapat dua jenis jurnal, jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat kelas transaksi spesifik yang muncul dalam volume tinggi. Jurnal umum untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi atau tidak sama. Buku besar adalah pengelompokan akun-akun sejenis yang berasal dari jurnal umum dari sebuah mencerminkan efek-efek keuangan dari transaksi perusahaan. Buku besar umum merangkum kegiatan setiap akun organisasi. Buku besar umum memberikan nilai tunggal untuk setiap akun kontrol seperti utang dagang, piutang dagang, dan persediaan. Buku besar pembantu disimpan dalam Departemen Akuntansi Perusahaan, termasuk diantaranya persediaan, utang dagang, gaji, dan piutang dagang. Pemisahan ini memungkinkan kontrol dan dukungan ke kegiatan lebih baik. Neraca saldo atau neraca percobaan. Neraca saldo ialah suatu daftar yang berisi saldo-saldo sementara
setiap akun buku besar atau pada saat periode pencatatan akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah pencatatan dalam jurnal untuk menentukan nilai saldo yang sebenarnya dari beberapa transaksi yang telah terjadi pada periode sekarang maupun sebelumnya, dari piutang, aset tetap, beban yang masih akan dibayar, dan pendapatan pada akhir periode akuntansi yang diakibatkan berlalunya waktu agar laporan keuangan disajikan dengan benar. Ada 7 rekening yang perlu dilakukan penyesuaian pada setiap akhir periode. Sebelum penyusunan laporan keuangan, yaitu penyisihan piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih, perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka atau beban yang harus dibayar nanti. Ini saya akan melanjutkan materi dari yang tadi Saudara Wika telah jabarkan, yaitu tentang jurnal, buku besar, neraca, dan jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram relasi entitas atau REA. Diagram REA adalah suatu teknik dokumentasi yang digunakan untuk menyajikan relasi antara entitas seperti sumber daya, peristiwa, agen dalam sebuah sistem. Sebuah entitas adalah sumber daya, mobil, kas atau persediaan, atau sebuah peristiwa seperti mobil, pesanan barang-barang, menerima kas atau memperbaharui record akuntansi. Nah, di sini ada juga seorang agen seperti petugas penjualan, pelanggan, atau pemasok. Nah, lalu kemudian ada flow map. Flow map adalah paket perangkat lunak yang didedikasikan untuk menganalisis atau menampilkan interaksi dan aliran data. Jenis data dalam arti khusus ada 2, yaitu lokasi geografis yang berbeda terhubung ke masing-masing item data. Sebuah lokasi tempat asal aliran dimulai dan lokasi tujuan di mana aliran itu berakhir. Aliran data itu sendiri dapat dari orang, seperti misal komputer, berbelanja, mengunjungi rumah sakit, atau bisa barang, penggunaan layanan pertanian atau telekomunikasi atau sebagainya. Nah, di sini juga ada permodelan sistem berbasis data, seperti record akuntansi dalam sistem berbasis komputer disajikan dalam 4 file magnetis, seperti file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip. Di sini saya akan menjelaskan tentang file induk. File induk secara umum berisi data-data akun. Buku besar dan buku besar pembantu adalah contoh dari file induk. Nilai data-data dalam file induk diperbaharui dari transaksi. Nah, di sini yang kedua ada file transaksi, yaitu file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbaharui data dalam file induk. Pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas adalah contoh dari file transaksi ini. Kemudian di sini ada file referensi, yaitu penyimpanan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Misalnya program pembayaran gaji dapat merujuk pada tabel pajak. File referensi lainnya meliputi daftar harga untuk faktur pelanggan dan pemasok yang diotorisasi, serta daftar nama pegawai dan file kredit pelanggan untuk penjualan kredit. Selanjutnya ada file arsip yang berisi record-record tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. Bentuk transaksi ini merupakan bagian yang penting dari jejak audit. File arsip meliputi jurnal-jurnal, informasi pembayaran gaji, periode sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, record tentang akun yang akan dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai pemodelan sistem berbasis dokumen. Yang pertama, simbol flowchart. Flowchart merupakan teknik sistem yang paling sering digunakan. Flowchart merupakan diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem. Flowchart digunakan oleh auditor maupun bagian akuntansi dan keuangan dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, diagram arus data. Diagram ini menggunakan simbol-simbol untuk mencerminkan proses, sumber-sumber data, arus data, dan entitas dalam sebuah sistem. Konsep dasar. Diagram alir data adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem otomat atau komputerisasial, manual atau gabungan dari keduanya, dalam susunan berbentuk komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. Yang kedua, simbol-simbol yang digunakan. Terminator, simbol yang digunakan untuk menggambarkan asal atau tujuan data.
Yang kedua, proses. Digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data. Yang ketiga, arus data. Untuk menggambarkan aliran data yang berjalan. Dan yang keempat, simpanan data atau arsip. Atau data store. Untuk menggambarkan data flow yang sudah disimpan atau diarsipkan. Aturan main. Aturan mainnya adalah tidak boleh menghubungkan antara external entity dengan eksternal. Entity secara langsung tidak boleh menghubungkan antara data store dan data store secara langsung. Tidak boleh menghubungkan antara data store dengan internal entity secara langsung atau sebaliknya. Setiap proses harus ada data flow yang masuk dan ada data flow yang keluar. Cara membuatnya antara lain top-down analisis, mulai dari umum sampai dengan detail. Jabarkan proses sampai dengan sedetail mungkin, pelihara konsistensi entity, proses, data flow, dan data store yang terjadi dalam data flow diagram. Dan berikan label yang bermakna untuk tiap-tiap simbol. Tahapan proses pembuatan perancangan sistem informasi akuntansi antara lain buat diagram konteks, buat diagram nol, dan buat diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kamus data dan normalisasi. Kamus data atau data dictionary merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi dengan mendefinisikan data yang mengalir pada sistem secara lengkap. Fungsi dari kamus data adalah sebagai suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang DFD yang mencakup proses, data flow, dan data store. Hal yang harus dimuat dalam kamus data diantara lain nama arus data, alias tipe data, arus data penjelasan, periode, volume, struktur data, dan notasi. Selanjutnya, normalisasi. Ada dua yang menjadi perhatian dalam penyusunan normalisasi, yaitu yang pertama ada konsep dasar normalisasi, yaitu merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Yang kedua, ada key atau kunci. File key yang digunakan diantara lain, yang pertama ada kandidat key, yang kedua ada primary key, yang ketiga alternate key, dan yang keempat foreign key. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengkodean. Pengkodean digunakan untuk mengklasifikasi data yang dimasukkan ke dalam komputer atau mengambil berbagai macam informasi. Kode dapat berbentuk kumpulan angka, huruf, simbol, dan lainnya. Ada beberapa macam kode, antara lain kode numerik, kode urut, kode blok, kode grup, kode batang, dan kode desimal. Diagram IPO dan HIPO. HIPO atau hierarki plus input process output adalah sekumpulan diagram IPO yang terorganisasi. HIPO merupakan alat dokumentasi program, akan tetapi sekarang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Sedangkan IPO atau input process output adalah menggambarkan input yang diperlukan untuk memproduksi output tertentu. Biasanya tidak memberikan informasi detail mengenai bagaimana cara memproses input tersebut. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat bagi diri kami sebagai pemapar dan bagi para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.